pemirsa, sudah cukup ramai ya dinamika siapa-siapa saja yang akan masuk begitu atau sudah masuk malah dalam bursa calon wakil presiden untuk pemilu atau Pilpres 2024. Dan sekarang saya akan ajak Anda pemirsa untuk mengenal siapa saja sosok-sosok yang masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden yang saat ini dikenal publik dekat dengan representasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama pemirsa, kita mulai dari nama pertama yang salah satu sosok yang cukup dekat begitu ya dengan representasi perempuan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang salah satu sosok perempuan yang juga dikenal memiliki kedekatan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan baru-baru ini pemirsa, bersama dengan putri salah satu pendiri NU, Khofifah juga melakukan silaturahmi atau sowan ke rumah petinggi NU Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus. Dan kencang dugaan ini adalah untuk memeriahkan dinamika jelang Pilpres 2024. Nama kedua pemirsa, Erick Thohir. Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI saat ini berasal dari Banser Nahdlatul Ulama. Dan saat ini pun berdasarkan hasil survei terakhir dari beberapa lembaga survei, Erick Thohir memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai bakal calon wakil presiden. Survei terakhir dari Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN menyebut elektabilitasnya adalah sebesar 18,2% saat ini. Nama ketiga berikutnya pemirsa, Mahfud MD, yakni Menko Polhukam. Selain Muhaimin dan Khofifah, sosok Mahfud dalam survei per Februari 2023 ini disebut sebagai tokoh dekat dengan NU yang paling didukung oleh publik. Dan namanya sendiri pemirsa sudah santer ya disebut sebagai perwakilan dari NU, walaupun waktu itu dengan banyak narasi di sekitarnya, ini dijagokan sebagai pendamping capres dalam Pilpres 2019. Selanjutnya pemirsa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebelum masuk juga dalam bursa cawapres tahun ini pemirsa, Gus Muhaimin juga diusung oleh partainya PKB sebagai bakal capres. Tapi kita tahu ya, karena ada dinamika tersendiri begitu, lobi-lobi politik antar koalisi, hal tersebut tampaknya berganti pemirsa karena namanya memang saat ini bisa dibilang kurang moncer dibandingkan tiga sosok yang punya elektabilitas tertinggi saat ini, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Berikutnya pemirsa, salah satu atau sosok kedua, ya katakanlah perwakilan perempuan gitu, representasi perempuan yang masuk dalam bursa capres-cawapres saat ini. Sosoknya juga atau Yeni Wahid ini juga dikenal sangat lekat dengan keberadaan Nahdlatul Ulama karena merupakan putri kandung dari Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dan ia juga dianggap sebagai representasi paling kuat dari Nahdlatul Ulama. Bahkan Yeni Wahid pernah memegang jabatan penting di PKB sebagai sekjen di periode 2005 hingga 2010. Nama selanjutnya pemirsa yang juga cukup lekat begitu dengan representasi Nahdlatul Ulama adalah Yakut Kholil Qoumas. Gus Yakut yang juga saat ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, juga pernah menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sejak tahun 2016. Ia juga pernah duduk sebagai anggota DPR dari fraksi PKB. Selanjutnya, Yahya Kholil Stakuf yang juga dikenal sebagai kakak dari Gus Yakut atau juga diakrab sebagai Gus Yahya. Ini juga lekat dengan representasi NU pemirsa. Ia dikenal atau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU di masa khidmat 2015 hingga 2022. Terakhir pemirsa, Bapak Said Akil Siroj adalah mantan Ketua Umum PBNU 2 periode masa khidmat 2010 dan 2020 hingga 2021 maksud kami. Dan saat ini Said Akil Siroj sendiri menjabat sebagai Mustasyar PBNU serta Rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Lagi-lagi nama yang sangat dekat atau sangat lekat sebagai representasi Nahdlatul Ulama sehingga menjadi sebuah pilihan tersendiri begitu bagi para calon presiden khususnya. Siapakah mungkin di antara 8 sosok ini yang digadang-gadang karena memang katanya representasi dari Nahdlatul Ulama ini cocok dan memiliki elektabilitas yang bisa menggandeng atau menarik magnet elektoral bagi sang calon presiden sendiri, lebih tepatnya dalam pemilu 2024. Ya pemirsa, sementara itu sejumlah tokoh dari Nahdlatul atau kalangan Nahdlatul Ulama ini memang digadang-gadang menjadi sosok potensial untuk menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Kabarnya tokoh NU juga dinilai bisa menjadi faktor kunci pemenangan Pilpres. Nahdlatul Ulama bukanlah organisasi politik, namun dinilai memiliki basis suara yang besar. Oleh karenanya tak heran jika sejumlah partai politik mencoba menggandeng NU demi memenangkan kontestasi pemilu 2024.
Sebut saja PDI Perjuangan yang dikabarkan menginginkan kader NU sebagai sosok pendamping Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah ditunjuk sebagai capres PDIP. Sejumlah pengamat pun bahkan menilai tokoh NU bisa menjadi faktor kunci kemenangan di Pilpres 2024. Mengingat kekuatan 3 bakal calon presiden yang sudah muncul seperti Ganjar, Prabowo maupun Anies masih merata di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kehadiran NU dalam koalisi Pilpres pun dianggap bisa mendulang suara di wilayah Jawa Timur yang menjadi basis NU. Apalagi NU juga memiliki sejumlah tokoh yang sudah dikenal publik, seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Nama-nama tersebut pun dinilai sangat berpotensi untuk menjadi kandidat cawapres. Lalu, akankah NU akan terlibat langsung dalam pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang? Ya pemirsa, memang bukan tanpa alasan tampaknya ya tokoh-tokoh yang disebut tadi ini disebut akan menjadi sebuah kunci kemenangan di Pilpres 2024. Kalau dulu katanya Jawa adalah kunci, mungkin sekarang Nahdlatul Ulama adalah kunci. Karena selain Nahdlatul Ulama memiliki basis suara yang cukup besar, sejumlah tokoh NU pun merupakan sosok yang juga telah dikenal luas oleh publik tanah air. Nama-nama seperti Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Muhaimin Iskandar, hingga Yakut Khalil Qaumas pun dinilai cukup potensial untuk menjadi calon wakil presiden berikutnya. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh tokoh NU ini dalam mendulang suara dan memenangi kontestasi Pilpres 2024 mendatang? Dan seperti apa partai politik atau upaya dari parpol ini untuk merayu serta menggandeng para tokoh NU ini untuk menjadi pasangan dari capres usungannya masing-masing? Kita bahas lebih dalam malam hari ini, sudah hadir langsung di studio MNC News malam hari ini Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Selamat malam Bang Eriko. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lewat sambungan Zoom malam hari ini kami terhubung melalui sambungan daring anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan juga pengamat politik Ujang Komarudin. Saya sapa terlebih dahulu Pak Ariza. Kang Ujang, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Fani. Assalamualaikum. Mas Ujang. Oke. Selamat malam, Kang Ujang, Bunda Riza. Baik. Kalau biasanya saya mulai dari either Bang Eriko atau Pak Ariza, tapi kayaknya malam hari ini saya ingin memanaskannya lewat Kang Ujang terlebih dahulu begitu. Kang Ujang setujukah begitu dengan pepatah saat ini kalau cawapres dari NU menjadi salah satu kunci kemenangan untuk para capres usungan parpol dalam merebut perhatian publik, magnet elektoral publik di pemilu 2024? Ya, saya setuju ya. Saya punya mata yang jelas, punya jumlah pemilih yang besar dan punya kekuatan tersendiri sebagai hormat. Itu menjadi ketika pemilihan langsung kita tahu tahun 2004 Bu Megawati menggandeng tokoh NU, semua juga hingga saat ini juga termasuk Pak Jokowi 2004. Kang Ujang, sinyalnya putus-putus Kang Ujang. Ya. Sinyalnya putus-putus, boleh tolong diulang lagi penjelasannya? Ya, ini ketika NU itu menjadi basis suara pemilih di pemilu, maka NU akan menjadi rebutan. Oleh karena itu, ya suka tidak suka, senang tidak senang, capres itu yang membutuhkan cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama. Itu poin yang pertama kita harus sampaikan. Yang kedua, saya melihat NU ini ormas bukan sekedar ormas, tapi ketika misalkan mohon maaf ketika batuk saja pemerintah kadang-kadang takut. Oleh karena itu ya ketika sejak pemilu 2004 tokoh-tokoh NU selalu digandeng untuk menjadi cawapres. Lihat saja ketika 2004 ada Pak Hasim Muzadi dan lain-lain. Termasuk 2019 yang lalu Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden dari Pak Jokowi. Nah, di 2024 nanti, ya suka tidak suka, senang tidak senang, dengan jumlah pemilih yang besar, dengan grassroots yang banyak, NU memiliki modal sosial ya untuk tadi tetap digandeng oleh siapapun calon presidennya karena jumlah yang besar itu. Nah, tetapi memang ada catatan yang harus saya sampaikan, bukan hanya sekedar figur NU ya, tetapi bagaimana mencari figur yang bukan hanya memiliki basis
masa yang jelas di NU, baik kultural maupun struktural, tetapi juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena begitu hanya kali ukur tokoh NU yang hanya sekedar NU, mohon maaf, tetapi tidak memiliki basis elektoral yang tinggi, itu juga belum cukup kuat. Memang ketika kita pelajari 2019 yang lalu, Pak Ma'ruf Amin itu memang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi. Tetapi jangan lupa, beliau itu bergandengan dengan incumbent, dengan Pak Jokowi. Tetapi 2024 nanti, ya ketika tidak ada lagi incumbent, capresnya katakanlah ya semuanya wajah-wajah baru, walaupun ada wajah lama Pak Prabowo, membutuhkan figur cawapres dari kalangan NU yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Itu yang menjadi catatan saya, Mbak Fani. Oke, baik. Nah, berarti pertanyaannya sekarang saya arahkan dulu kepada Bang Eriko, karena mengingat Pilpres 2019 tampaknya memiliki formula yang bisa dibilang memenangkan PDIP dan juga Pak Jokowi kala itu. Apakah mau diulang lagi tahun ini atau 2024 ini? Begini Mbak, saya harus menyampaikan apa adanya ya. Kalau dari PDI Perjuangan, kesejarahan dengan NU ini bukan suatu hal yang baru. Dari mulai ayahnya Ibu Mega, dari Bung Karno, bagaimana kedekatannya dengan pendiri NU, begitu juga dengan yang meneruskan kepemimpinan di NU itu memang sangat dekat. Bahkan antara Ibu Mega juga dengan Gus Dur juga hubungannya secara khusus. Kalau beliau ingin datang makan nasi goreng, itu dimasakin sama ibu. Artinya memang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa secara politik dan kenyataan yang ada, NU adalah salah satu ormas Islam yang terbesar di Indonesia ini dan yang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Dan selama ini hubungannya juga dengan PDI Perjuangan seperti tadi Mbak sudah katakan, bahwa beberapa kali ya seperti pertama dengan Ketua Umum NU dengan pada tahun 2004 kan begitu. Kemudian dilanjutkan juga dengan pada waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin ini juga itu berlanjut dengan baik. Nah, tapi apakah itu nanti menjadi salah satu dari 10 calon yang disampaikan Ibu Mega? Tentunya hanya Ibu Mega yang mengetahui. Hanya dari kriteria yang disampaikan oleh pengurus besar NU yang kami tangkap di sini sangat baik. Artinya silakan kalau mau merekrut pribadinya, bukan karena sebagai bagian dari pengurus NU. Itu satu. Yang kami tangkap ada 3 hal yang sangat penting ini ya. Yang kedua adalah benar-benar bisa menjamin adanya persatuan di Indonesia ini. Dan yang ketiga memang harus diakui, ini siapapun itu adalah harus putra-putri terbaik. Artinya dalam hal ini siapapun itu harus menjadi pilihan bagi rakyat Indonesia dan bisa saling melengkapi dengan calon presiden yang ada. Dan tentunya kalau calon presiden yang ada dari kami kan Mas Ganjar. Tentunya ini kan harus saling melengkapi Mbak, kapasitas kapabilitasnya. Tapi sekali lagi kan nanti rakyat yang memilih. Ya artinya ini bisa mewakili representasi daripada yang dikehendaki oleh rakyat. Jadi apa yang disampaikan oleh katakan pengurus PBNU, ketua umum PBNU itu sangat baik dan itu dapat kami terima dan ini kita sambut dengan hangat. Tapi biarlah nanti proses waktu ini dan juga nanti akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum bersama ketua umum partai lain yang nanti akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Begitu juga dengan Mas Ganjar tentunya bisa saling mengisi, saling melengkapi dan juga nanti akan menjadi pilihan terbaik bagi rakyat. Karena jangan lupa Mbak, bahwa yang menjadi panglima ini yang menjadi utama adalah rakyat Indonesia nanti yang akan memilih siapapun calon pemimpinnya yang meneruskan kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini juga hasil survei ya, terakhir Kang Ujang, bahwa rakyat Indonesia menginginkan penerus dari Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa meneruskan legasinya, bisa meneruskan yang sudah dilakukan, dikerjakan, tentu memperbaiki apa yang masih kurang dari yang dilakukan pada era Bapak Presiden Joko Widodo. Seperti itu Mbak. Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat kisi-kisi yang tadi disebutkan oleh Bang Eriko, sebenarnya ada sih di namanya begitu yang tadi di grafik yang tadi saya sudah jelaskan. Tapi lagi-lagi harus melihat bagaimana pilihan dari rakyat Indonesia ya. Kita lihat mungkin dari lembaga survei terakhir. Tapi begini, saya ke Pak Ariza. Dengan masuknya PKB begitu dalam koalisi Sekber dan nama Gus Muhaimin juga menjadi salah satu yang dijagokan begitu, digadang-gadang. Menurut Anda, apakah ini menjadi keuntungan tersendiri tentunya bagi Partai Gerindra dan juga khususnya Pak Prabowo Subianto untuk bisa lebih gampang begitu memilih?
Pak Ariza boleh di-unmute gawainya? Ya, saya kira itu tidak bisa dipungkiri. Untuk menjadi cawapres dan untuk menang tentu harus memenuhi syarat. Yang pertama, konstitusi yaitu harus mendapat dukungan dari 20% gabungan partai politik. Tentu capres dan cawapres ini harus memenuhi. Alhamdulillah Partai Gerindra bersama Partai PKB, dua partai yang berkoalisi ini lebih. Yang kedua, tentu bagi cawapres harus memenuhi syarat administrasi seperti yang disyaratkan, apa itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini yang sekarang menjadi pembahasan kita semua, yaitu seperti sampai Mas Eriko, tentu cawapres yang dipilih harus sesuai dengan harapan dari warga bangsa atau masyarakat Indonesia agar menang. Kita mau menang, tidak hanya kompetisi, tapi kita harus menang. Jadi pilihan cawapres di samping syarat konstitusional, tapi syarat yang tidak kalah penting bagaimana hadir cawapres ini tidak hanya sekedar pelengkap, memberi pengaruh yang besar untuk meningkatkan elektabilitas. Tadi kita lihat suara Pak Prabowo meningkat terus, sudah di 37,2%. Harapannya dengan ada cawapres tentu bertambah. Untuk mencapai itu tentu juga ada pilihan-pilihan terkait dengan ormas umpamanya. Memang diakui karena Pak Prabowo ini nasionalis. Nah, kita membutuhkan cawapres yang ideal itu dari kelompok religius. Partai Gerindra bergabung dengan Partai PKB berkoalisi, Partai Nasionalis yang religius, Partai PKB aja partai religius yang nasionalis telah bersatu, memenuhi syarat standar yang sangat ideal. Nah, alhamdulillah Prabowo sebagai capres, umpamanya harapan kami kali ini yang bersama ini baru dan yang sudah oleh Gerindra bahwa Prabowo Pak sebagai capres 2024 dan kami berkoalisi dengan PKB yang tentu harapan kami NU dapat ikut. Dan memang NU adalah ormas yang terbesar dan memberi pengaruh. Namun demikian sekali lagi semuanya itu kami serahkan kepada Ketua Umum Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar untuk memutuskan siapakah capres terbaik bagi Gerindra, tentu Bapak Prabowo. Nah, Pak Ariza, tapi sebelumnya sempat menyebut begitu ada 3 nama yang ya katakanlah paling dekat sekarang untuk disandingkan begitu dengan Pak Prabowo. Pak Erick Thohir, Ibu Khofifah, kemudian juga Pak Mahfud MD. Tapi nggak ada namanya Gus Muhaimin. Ini kenapa? Kenapa nggak ada? Kan bilang nggak masuk. Justru Gus Muhaimin ini harusnya urutan pertama. Jadi Gus Muhaimin itu adalah ketua umum partai, ya kan? Sekalipun PKB telah menyampaikan bahwa Gus Muhaimin harus menjadi capres, tapi kan nanti akan duduk bersama dengan Pak Prabowo. Siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Tidak mungkin dua-duanya capres atau dua-duanya. Nah, sekarang nanti kita lihat siapa yang disepakati bersama. Ya. Tentu empat-empatnya kebetulan NU semua ya Pak Ariza ya. PKB tapi juga NU tentu memenuhi kriteria itu. Namun demikian kami tidak ingin mendahului, itu menjadi kewenangan Bapak Prabowo dan Pak Gus Muhaimin. Di samping Cak Imin memang dari NU banyak nama seperti tadi disampaikan ada Khofifah, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Erick Thohir, ya. Apalagi yang lain-lain tadi ya, saya kira itu semua ini baik ya. Namun demikian tadi kami kader-kader partai jadi pengurus untuk menentukan cawapres terbaik yang nanti akan berpasangan dengan beliau. Yang baik, yang bijaksana. Keputusan ini inspirasi dari masyarakat, dari banyak ormas, dari para tokoh senior, bahkan kader tingkat bawah menjadi
pertimbangan beliau, perhatian beliau pasti akan membahasnya dengan kita serahkan diskusi mereka berdua, siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres. Tentu kami Bapak Prabowo. Dan insya Allah kita tentu akan sekali dalam menggagas koalisi besar, mudah-mudahan bisa bergabung dengan satu PKB. Kalau itu yang terjadi, kita bertiga Pak Erlangga. Nah, kalau ada partai lain yang ingin bergabung seperti PAN, alhamdulillah lagi nanti akan begitu juga dengan partai non parlemen yang juga memberikan dukungan. Jadi sekali lagi ini wilayah ketua umum yang nanti akan berkoalisi untuk memutuskan bersama. Keputusannya yang terbaik tidak hanya bagi partai, tapi yang penting bagi bangsa negara, bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tapi mungkin juga Gerindra bergabung dengan PDIP seperti itu ya. Wah, itu pasti akan jadi sebuah plot twist yang cukup menarik gitu jelang pemilu 2024, Pak Ariza. Tapi saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, kalau tadi dari 4 nama yang disebut oleh Pak Ariza, Gus Muhaimin, terus kemudian Pak Erick Thohir, Bu Kofifa dan juga Pak Mahfud MD, ini masuk ke dalam 10 nama yang disebut Bu Mega untuk disandingkan sama Pak Ganjar? Ya, saya harus jujur, saya belum tanyakan kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati, dan juga memang ya beliau tentu tidak inginlah menyampaikannya secara terbuka, karena apapun juga proses ini kan masih panjang. Dan juga seperti yang dilakukan juga pada saat yang lalu, bahwa diputuskan itu cukup mepet loh Mbak, kira-kira satu setengah jam sebelum batas waktunya. Kita lihat pada waktu itu. Nah, apakah sekarang seperti itu juga kita belum tahu. Tapi sekali lagi ini hal yang menarik Mbak. Saya perlu juga kasih masukan di sini. Saya rasa saudara saya Bung Riza Patria juga, Kang Ujang juga, saya rasa bisa sependapat dengan saya. Karena kenapa? Ini kan proses ini masih berjalan, dan nanti setelah terbentuk ini kan kelihatan bahwa yang namanya kerjasama seperti PDI Perjuangan sudah mengumumkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Nah, kemudian partai-partai lain juga sudah melakukan konsolidasi. Nah, kita lihat nanti Pak, dalam 1-2 bulan ke depan ini pasti hasil survei juga akan banyak yang sudah lebih mengkerucut dan sudah lebih mendekati kepada proses konsolidasi akhir. Nah, masyarakat ini juga sangat cerdas. Rakyat kita itu sangat cerdas. Kenapa pada waktu itu? Kalau lihat kompetisinya ya masih turun naik, tidak terlalu jauh dan kurang lebih seperti itu. Nah, tapi nanti ini akan terjadi perbedaan yang jauh, di mana nanti ini bukan hanya calon presidennya, tapi calon wapresnya juga sudah diperkirakan. Ini kalau dengan ini bagaimana pasangannya, kemudian kalau ini digabungkan, bagaimana hasilnya di dalam survei. Nah, dalam 1-2 bulan ini nanti akan terlihat betul itu. Dan rakyat akan memberikan pendapatnya yang sudah semakin mendekati di konsolidasi atau pendapat akhir sebelum nanti ke pemilu tentunya. Nah, disinilah nanti, ini saya menduga ya, bukan karena nama saya Riko Sotarduga loh Mbak, makanya saya mau menduga-duga, tapi saya duga ini akan terjadi. Dan nanti disinilah partai-partai akan menentukan sejauh apa sebenarnya yang paling tepat. Kerjasamanya bagaimana, kemudian kecocokan terhadap visi misi ke depan, kemudian juga yang paling penting, rakyat yang menjadi panglima. Siapa yang paling mungkin menang dalam hal ini? Karena tidak ada satu partai pun yang berkeinginan untuk tidak menang. Itu hal yang logis. Nah, di mana juga satu nilai yang juga akan dicari oleh partai-partai, yaitu kuartal efeknya Mbak. Nah, kenapa sekarang partai berkonsolidasi untuk bekerja sama? Karena memang ada nilai reward yang diberikan oleh rakyat, yaitu bagi partai yang memberikan kadernya menjadi katakan calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, ini mendapat tambahan reward. Entah berapa, ya tentu survei yang lebih memahami, tentu kalangan-kalangan pengamat lebih memahami seperti Kang Ujang saudara saya ini pasti lebih memahami. Tapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga yang menjadi satu, katakan semacam satu motor untuk menjadi apa dalam hal konsolidasi ini. Nah, ini yang perlu waktu. Jadi kalau saya sekali lagi ingin mencoba menduga bahwa tidak dalam waktu dekat ini terjadi konsolidasi yang sepenuhnya sebelum nanti proses katakanlah hasil-hasil dari survei, hasil-hasil dari pendapat masyarakat, jajak pendapat masyarakat. Nah, nanti tentu partai-partai akan melihat hal ini. Dan PDI Perjuangan juga
karena kami mempunyai struktur sampai di tingkat ranting, anak ranting, sampai tingkat katakan RT RW, nah itu juga akan melihat itu seperti apa sebenarnya penerimaannya. Contoh misalnya di tempat saya di Jakarta ini, seperti di dapil kami di Jakarta Selatan Pusat, nanti akan terlihat seperti itu. Oh, kalau ini nanti Mas Ganjar dengan siapa bagaimana? Kompetisinya dengan katakan dengan pasangan yang lain bagaimana? Nah ini sangat menarik, Mbak. Dan ini memberikan pelajaran yang berharga bagi masyarakat bahwa ini pesta demokrasi. Tapi kami sepakat sama Bung Reza dengan Gerindra dan seluruh partai lain bahwa kita ini berkompetisi sekarang riang gembira. Kita tidak ingin lagi mengulangi tahun 2019 yang begitu hangatnya, begitu kompetisi yang luar biasa. Nah, kami di sini ingin menonjolkan sekali lagi apa yang bisa dilakukan untuk meneruskan apa yang dilakukan Pak Presiden Joko Widodo, keberlanjutan itu. Karena hasil survei saat ini juga keberlanjutan itu sangat dinilai oleh masyarakat. Ya tentunya kita berharap yang menggantikan nanti Bapak Presiden Joko Widodo bisa melanjutkan, tapi juga memperbaiki. Mungkin ada yang masih belum sempurna, itu yang kita harapkan ke depan ini. Tapi kalau bicara mengenai hasil atau katakanlah pilihan masyarakat yang terlihat begitu dari lembaga-lembaga survei ya Bang Eriko dan juga Pak Ariza gitu, untuk nama Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto ini sudah ada begitu nama-nama yang disandingkan dan memiliki elektabilitas paling tinggi. Lagi-lagi kalau sesuai dengan jajak pendapat seperti itu. Kang Ujang, kalau dari kacamata Anda begitu, siapapun yang nantinya akan bersanding, mau yang bersangkutan atau sosok ini dari NU atau tidak begitu, apakah betul elektabilitas atau pilihan jajak pendapat dari masyarakatlah yang menjadi pertimbangan utama bagi para ketum parpol dalam memajukan pasangan capres dan juga cawapresnya? Ya, dalam pemilihan langsung, indikator atau standar ukuran parameter kemenangan itu kita tidak suka, senang tidak senang diukurnya oleh elektabilitas. Kita tahu misalkan 2004 ya Pak SBY menang, ketika pertama kali bertarung itu naik turun elektabilitas 60%. Lalu Pak Jokowi juga sama, di 2014 pertama kali nyalon itu 60%. Maju itu naik itu. Jadi 2024 sama, siapapun capres, siapapun cawapres harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, kalaupun berebut cawapres dari suara NU, suara Nahdlatul Ulama, gitu, tokoh atau figurnya, ya harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Karena itu bagian daripada pertarungan pemilihan langsung. Kalau rendah ya sulit, tidak akan menang. Karena standar tadi, bukan parameter kemenangan itu, ya suka tidak suka dinilainya dari parameter atau indikator elektabilitas yang tinggi. Nah, kalau kita belah politik aliran kita itu kan ada dua lah paling tidak besar. Yang pertama nasionalis, yang kedua agamis. Jadi yang juga tidak penting. Kalau katakanlah capresnya dari kalangan nasionalis, Pak Ganjar, Pak Prabowo, maka yang dibutuhkan cawapres dari kalangan agamis. Nah, dari kalangan agamis ini kan tadi siapa yang memiliki basis dan suara besar, suara yang banyak, kalangan yang ada berlaku. Oleh karena itu tadi sejak pemilihan langsung dari 2004 hingga saat ini suara NU itu, figur-figur NU dicari, dibutuhkan untuk melengkapi capresnya yang akan maju di partai ini. Jadi hal yang realistis saja, yang wajar saja yang dibutuhkan oleh partai politik. Oleh karena itu bukan hanya sekedar NU, bukan hanya sekedar figur NU, tapi itu ya selain memiliki elektabilitas harus juga punya standar-standar lain seperti integritas, leadership, dekat dengan kalangan elit, dekat dengan kultural NU. Karena bagaimanapun jika kita bertarung, maka standar elektabilitas itu menjadi standar dominan dalam konteks kemenangan. Ya tadi begini, walaupun memang ketika cawapresnya itu NU, kita punya pengalaman saat di 2004 Bu Megawati belum berhasil, walaupun tanding Pak Hasyim Muzadi kita itu ketua umum PBNU. Ya tetapi kan 2019 yang lalu lah kita loncat langsung 2019 Pak Jokowi menang, gitu ya, berdampingan dengan Pak Haji Amin. Tetapi memang Pak Jokowinya ya karena sedang kuat-kuatnya begitu. Oleh karena itu ketika berebut figur NU pun ya tadi harus waspada, harus dicari juga, artinya
figur yang cocok, yang pas, yang disukai oleh rakyat, termasuk tadi harus memiliki elektabilitas. Bagi saya tetap apapun dibolak-balik seperti apapun, elektabilitas ada standar ukuran atau parameter dalam konteks menambah kemenangan bagi capres. Jadi arahnya ke sana kalau saya, Mbak Fani. Oke, baik. Mungkin terakhir untuk Pak Ariza sekaligus closing gitu, kapan Pak Prabowo rencananya akan mengumumkan cawapresnya dan apakah betul begitu dari 4 nama yang tadi sudah disebut oleh Pak Ariza begitu dari NU? Pak Ariza boleh di-unmute lagi gawainya. Sekali lagi mengumumkan cawapres itu menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Caimin yang berkoalisi. Nanti kalau bergabung dengan Golkar, insya Allah, dan mungkin partai lain seperti PAN dan lain-lain, kewenangan ketua umum. Yang kedua, tentu dari kalangan NU menjadi perhatian bersama. Terlebih kami di awal sudah berkoalisi dengan PKB yang tentu basis utamanya ada dari warga masyarakat NU. Dan siapa nanti yang akan menjadi, ya silakan nanti para ketua umum lah. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Fani dan teman-teman dan masyarakat Indonesia sudah tahu semua siapa saja tokoh-tokoh yang dinominasikan yang kira-kira memenuhi kriteria dan syarat yang bisa bersinergi, yang bisa mendulang suara, yang cocok dengan Pak Prabowo, dan tentu yang paling penting diterima dan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pasangan Bapak Prabowo dan nanti siapapun, Bapak Prabowo akan menjadi pemenang pemilu 2004-2029. Saya pribadi meyakini insya Allah berkat Allah SWT untuk bangsa Indonesia akan hadir pemimpin besar ke depan, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden 2004-2029. Karena beliau memiliki track record yang baik, rekam jejak yang baik, bibit bobot yang baik, ya, memiliki ketulusan, ketegasan, tangguh, terbukti, terpercaya, dan beberapa hal lain. Seperti yang kita sampaikan, tantangan Indonesia ke depan sangat berat. Yang plural ini separatis masih banyak. Kemudian di tantangan keamanan, ya, adanya perang Rusia, Ukraina, kemudian Tiongkok dengan Taiwan berpotensi, utara dengan Korea Selatan, bahkan Amerika terjadi. Ini harus bersama. Bapak Prabowo adalah tokoh yang memiliki kemampuan geostrategi, geopolitik yang baik, yang baik. Insyaallah kita akan memiliki pemimpin yang berwawasan luas, berwawasan global, berkelas dunia. Dan insya Allah nanti wakilnya akan juga banyak lagi berjuang. Oke. Tapi boleh saya monggo, bahwa di sini kita dengan Kang Ujang, dengan Bung Reza sepakat bahwa memang rakyatlah yang menjadi panglima, rakyatlah yang nanti akan memilih siapa yang terbaik. Tadi sepakat soal elektabilitas. Tapi satu yang ingin saya sampaikan, kami tentu sangat menghargai, mengapresiasi Mbak, bahwa Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, begitu juga dengan Wakil Presiden sekarang Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan tidak ingin untuk menjadi calon karena kenapa mereka betul-betul menunjukkan kebesaran hatinya, menunjukkan bahwa beliau ini adalah sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang memang bijaksana, yang ingin ini hal yang luar biasa kalau menurut kami. Jadi ya sekali lagi tentu nanti Mas Ganjar yang akan bersama-sama dengan calon wapresnya yang nanti akan dipilih bersama-sama Ibu Megawati dengan kerjasama dengan partai lain, dan kita harapkan ini bisa meneruskan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan juga, dan ini tentu nanti bisa berkelanjutan dengan lebih baik seperti hasil survei yang dikendaki oleh rakyat juga. Walaupun misalnya kalau berdasarkan hasil survei Bang Eriko katanya sih bukan dari NU nih kalau yang memiliki elektabilitas tertinggi dipasangkan dengan Pak Ganjar, yang mana berarti tidak akan mengulang resep kesuksesan 2019. Begini, nggak apa-apa. Kan kita tadi sudah sampaikan di awal bahwa ini nanti prosesnya akan berjalan 1-2 bulan ke depan ini. Artinya konsolidasi yang dilakukan oleh partai-partai dan juga menunjukkan calon-calon ini kan bagus dan hangat sekali. Dan inilah nanti yang akan disurvei dan kembali akan ditanyakan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia yang nanti akan memilih calon ini semua. Nah, nanti kita lihat setelah konsolidasi ini seperti apa. Kan bukan tidak mungkin, Mbak, ini nanti kan sekarang isu koalisi besar kan begitu kan.
kalau kita menyebutnya kerjasama. Nah, bukan tidak mungkin ini bisa juga terjadi. Kalau dari hitungan kita kan secara matematis masih 4. Oke. Tapi kalau lihat dari ini ya sekali lagi saya tidak berusaha untuk menduga-duga ya Mbak, bahwa bisa menjadi Atau 3. mengajak Bang bahkan Ariza bisa begitu menjadi, ya? Lah, monggo saja, kan kita tidak tahu perkembangan ke depan. Karena sekali lagi, politik adalah the art of possibility. Sekali lagi kami tentu senang bersama-sama Bung Reza karena kita berhubungan sudah lama dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan masukan dari Kang Ujang. Inilah yang memberikan nuansa yang berbeda di dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini nanti. Itu barangkali. Lebih happy, lebih katakanlah riang gembira begitu ya dibanding Pilpres 2019 ya. Baik, ini cukup menarik dan kita kalau misalnya melihat bagaimana dugaan dari Bang Eriko Sotarduga begitu dalam 1 atau 2 bulan ke depan, tampaknya kita akan melihat seperti apa hasil dari konsolidasi para parpol ini akan melahirkan jajak pendapat baru yang tentunya bisa menjadi pertimbangan untuk para calon presiden memilih pendampingnya seperti itu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya Pak Ariza Patria, kemudian juga Kang Ujang Komarudin serta Bang Eriko Sotarduga dalam MNC News Prime malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Sampai ketemu, sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.